Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-sabi'atu yang ketujuh, wal ishruna dan ke-20, jadi 27. Qala, itu telah berkata asy-syairu, penyair, min bahril kamil majzwi, ya, berupa bahar kamil majzwi. Itu jadi makalah, perkataan atau nasihat yang ke-27, masih bab yang kedua kitab Nasol Ibad ini. Itu sebagaimana perkataan syair dalam sebuah bahar kamil mazwi. Bahar-bahar itu lagu, sebenarnya mah arti bahar itu lautan, ya. Nah, sebagaimana di dalam ilmu arud yang referensi atau rujukan kitabnya Mukhtasar Sapi, bahar itu macam-macam, ya. Nah, di antaranya ada bahar kamil. Dan bahar kamil juga ada beberapa. Di antaranya ada bahar kamil mazwi, ya. Nah, yang wajannya mah mutafailun, ya. Ya man bidurnya wishtagol kon gorlahu tulul amal awalam yazal fi qoblatin hatta dana minhul ajal awalam yazal fi qoblatin hatta dana minhul ajal. Kayak lagu apa tuh? Kayak lagu Sepohon Kayu, ya, yang Jeffrey Bukhari itu. Al mautu yati baktatan wal qabru sundukul amal isbir ala waliha la mauta illa bil ajal isbir ala waliha la mauta illa bil ajal. Itu bahar kamil mazwi, ya. Man, wahai orang, ya, asalnya mah istagola, yang sibuk, bidunyahu, dengan dunianya, qad garrahu, sungguh sudah menipunya, tulul amal, panjangnya angan-angan. Jadi warning atau peringatan nih bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia sampai terlalaikan agama untuk akhirat, ya. Bahwa pada hakikatnya orang yang sibuk dengan dunia, apakah itu kerja, dagang, ataupun bertani, ya, itu
pada hakikatnya dia sudah ditipu oleh panjang angan-angan. Jadi dianggapnya hidup selama-lamanya ya. Ya memang oke-oke aja sih. Sebagaimana ada ya, bahwa bekerjalah seakan-akan hidup selamanya ya, biar semangat ya. Sebaliknya ibadahlah seakan-akan mati besok, supaya khusyuk gitu, serius. Jadi boleh-boleh aja, asal hati-hati jangan sampai saking sibuknya itu terlalaikan akhirat ya, yang pada hakikatnya itu sudah ditipu oleh panjang angan-angan. Awalam yazal, atau iya tidak henti-hentinya atau selalu ya, pigoplatin dalam kelalaian, hatta dana sehingga mendekat minhu darinya al ajalu kematian. Atau kedua bisa nih orang yang disibukkan dengan dunia maya, itu pada hakikatnya dia enggak berhenti-berhenti atau selalu di dalam kelalaian. Walaupun dia sadar lah gitu ya, tapi hakikatnya melalai. Nah nanti sadar-sadar itu kalau memang sudah mendekat atau datang kematian, baru dah penyesalan yang tiada arti, nauzubillah ya. Maka ada istilahnya, memang dunia mah nggak ada puasnya. Bahkan seandainya dia sudah punya gunung emas, kalau ditawarin lagi pasti mau. Ya. Pokoknya mah kalau belum mati mah ayo aja dah. Makanya di dalam surat At-Takasur ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takasur, telah melalaikan orang-orang yang berlomba mencari, mengumpulkan dan memperbanyak harta. Hatta zurtum maqabir, sadar-sadar nyesal tiada arti itu kalau sudah masuk ke kubur, dengan kata lain mati. Nauzubillah ya. Jangan sampai gitu. Nah, perlu diketahui al-mautu, kematian ya'ti itu akan datang baghtatan, secara tiba-tiba. Ingat nih, yang sibuk dengan dunia ya, bahwa kematian mah nggak bisa diprediksi. Ya, memang kalau ketahuan nggak enak juga sih. Pokoknya orang udah ditentukan nih bahwa dia matinya sebulan lagi, itu udah ngenak makan, ngenak minum ya. Tidur juga bahkan ya. Dari sisi itunya tuh, cuma dari sisi dia siap-siapnya memang iya. Tapi kan kebanyakannya mah apa? Ya nggak tahu, dan dia nggak siap-siap ya kan. Justru kebanyakan tuh karena saking dia takutnya ya, itu karena nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Atau bagaimana menyiapin untuk ibadah ya? Gitu. Tuh, makanya ya di Al-Quran kan ajakannya yang pas sebenarnya mah bukan ayat atau firman Allah, ijaja ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqimun, sebenarnya bukan. Yang pas mah ya surat Al-Munafiqun itu ya, wala yuakhirullah, bagaimana habis itu yang pasadawakum minas solin wala yuakhirullah nafsan ya, ijaja ajaluha ya. Ya, jadi Allah nggak pernah di situ, wala yuakhir, nggak akan pernah ya, lam nafi nasa mustakbal, nggak akan pernah mengakhirkan sedetik pun, apalagi semenit,
sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun ya. Kalau yang udah waktunya mah udah. Tuh, itu makanya tuh kudunya mikir hati-hati ya. Dan kalau sudah datang kematian, ingat juga tuh wal kubru, kubur itu sundukul amal. Jadi petinya amal. Jadi di sana mah amal jelek, amal bagus itu bakal eh, terasa hasilnya. Ya tentunya kalau amalnya itu baik, tuh yang menemaninya juga jadi tuh. Jadi yang menemani itu rupa amal. Jadi amal itu diserupakan sebuah yang menemani dia ya, yang menyenangkan. Sehingga karena temannya itu menyenangkan, belum lagi kuburnya terang, kemudian luas, ya nikmat-nikmat sorga sudah dirasakan. Ya senang kan, bahagia. Lama juga nggak kerasa, kayak pengantin baru yang gitu tuh. Yo, tapi kalau seandainya amalnya itu buruk, naudzubillah, dia nanti diserupakan itu yang menyeramkan. Coba, udahnya kuburannya sempit, gelap, kemudian siksa neraka di situ sudah dirasakan. Yang nemeninnya menakutkan. Kira-kira apa gimana tuh? Beuh. Itu jangankan istilahnya lama, sebentar juga udah nggak betah ya. Maka yang namanya dikubur itu kan nungguin hari kiamat. Coba. Makanya tuh orang bagus memang ingat mati, tapi yang terpenting adalah mempersiapkan setelah kematian itu. Yes. Karena memang nih yang mengikuti si mayit itu sebenarnya ada 3 ya, tapi yang 2 kembali nih, yang setia itu 1. Nah yang 2 ini siapa? Keluarga sama harta ya. Keluarganya nih, apakah itu bahkan istri atau suami ya, atau orang tua atau anak, nggak ada yang mau nemenin, yang mau ikut dikubur. Ada nggak? Ada ya. Nah begitu juga harta nih. Harta walaupun dia banyak nih ya, oke lah. Pokoknya mobil yang paling mahal, Alphard, pokoknya dia ikut tuh ke mahkamah. Tapi masuk nggak? Enggak ya. Bahkan tuh ya istilahnya tiker aja itu. Dibawa lagi ya. Tuh hanya amal tuh yang bisa namanya. Syukur-syukur tadi amal yang bagus. Tapi kalau amal buruk, naudzubillah. Begitu tuh ya. Tapi ini memang kenyataannya tuh yang 3 itu tadi ya. Jadi ada yang sangat diperhatikan, ada yang diperhatikan, ada yang nggak pernah diperhatikan tuh. Padahal mah nih yang justru yang nolong ini yang nggak diperhatikan umumnya ya. Yang diperhatikan itu apa? Kerjaannya. Yang sangat diperhatikan siapa? Keluarganya ya. Nah tadi itu kan nggak ngikut ya. Justru yang nggak diperhatikan itu berupa amal tuh. Itu yang bakal ngikut. Sekali lagi, syukur-syukur kalau bagus. Tapi naudzubillah ya kalau jelek tuh. Jadi itu maksudnya tuh yang namanya kubur itu peti amal, mau baik mau buruk ya. Itu di situ nggak akan luput, ada balasannya. Makanya isbir, sabarlah ala ahwaliha terhadap kesusahan dunia ini. Wajarlah di dunia mah kita walaupun susah juga ya. Sebab hanya sementara kan. Begitu. Kan memang di dunia mah ini kadang-kadang kan ada suka yang
menakutkan. Wah, kalau nggak kerja nanti gimana? Gitu. Kalau nggak dagang nanti gimana? Kalau nggak bertani nanti gimana ya? Yang bekerja, yang sudah dagang, yang sudah bertani juga, itu nggak luput dari rasa takut. Takut hilang, takut kurang, dan lain sebagainya. Emang di dunia. Makanya sabar aja sabar. Sebab di dunia mah walaupun sengsara, tapi sementara. Ya kan? Tuh, isu yang selama-lama nanti di akhirat itu yang harus dipikirkan. Nah, apa sebabnya? Di dunia mana kita daripada kesibukannya, daripada kepayahan, daripada yang menakutkan ini harus sabar. Ya lama otak ilah bila aja karena yang namanya tidak ada kematian kecuali dengan ajal tuh ya. Jadi itu tadi saking sebentar jadi pokoknya mah di dunia ini mah memang nggak aneh di dunia ini istilahnya orang susah. Di dunia ini orang umpamanya galau, selalu ada ujian karena memang tempatnya. Jangan aneh ya. Justru yang aneh itu kalau orang di dunia ini nggak diuji. Gitu. Nah kalau pengen enak, mulus, nggak ada ujian, nggak ada hal-hal yang nggak diharapkan, nanti di akhirat. Tapi di sorga. Kalau di neraka sama aja. Gitu ya. Nah jadi itu hati-hati tuh. Pokoknya mah yang memang sibuk dengan urusan dunia, apakah yang kerja, yang dagang, yang bertani atau berkebun ya, itu pokoknya mah harus selalu ingat dengan kematian. Tapi yang lebih terpenting adalah mempersiapkan untuk setelah kematian itu ya. Ya tentunya bekal ibadah. Warwi warawa dan telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Anau sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola itu telah bersabda. Tarkud dunia, meninggalkan dunia, amarud. Itu lebih pahit minas sibri daripada jadam. Wa asyadu dan lebih sangat min hatmi suyupi daripada tebasan pedang-pedang fisabilillah di medan perang lah. Makanya walayat trukuha dan tidak meninggalkannya ahadun seorang pun illa atahu kecuali memberikan kepadanya Allah misla mayuti sebagaimana yang diberikan Allah memberikan asyuhada kepada orang-orang yang mati syahid ya. Jadi ini penjelasan tadi bagaimana kepayahan dunia ya. Memang meninggalkan dunia itu pahit. Lebih baik daripada jadam. Tahu jadam? Jadam itu kalau kita apa namanya? Itu pohon dia semacam ini ya. Kayak apa sih? Kayu ya. Antawali gitu ya kita ya. Batrawali ya. Pahit emang. Ya memang nih survei membuktikannya ketika dihadapkan ya orang umpamanya katakan pedagang nih ketika dia itu lagi ada yang manggil karena mau beli nah berbarengan dengan itu umpamanya panggilan ajan kira-kira mana tuh? Nah, pasti pembeli dulu ya. Kalau dia tinggalin, aduh. Begitu kan? Makanya tadi tuh. Ninggalin dunia yang pahit. Lebih pahit daripada jadam. Dasarnya ya gitu ya. Ya bahkan lebih sangat daripada tebasan pedang di medan perang. Kan kalau zaman dulu makan perang itu ya pakai pedang, pakai tombak gitu ya. Itu
kalau secara johir kita lihat memang sih sadis, tapi hakikatnya mah itu nikmat bagi yang suhada itu ya, begitu. Itu jadi yang namanya tebas sembelih itu menyakitkan. Nah itu ternyata lebih lebih sakit daripada orang yang meninggalkan dunia itu kayak tadi. Itu ya. Nah makanya tidak ada orang yang bisa meninggalkan dunia tuh. Kecuali memang orang itu pasti diberikan pahala oleh Allah sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Ya karena tadi kan lebih pahit, lebih sakit daripada tebasan pedang, makanya wajar kalau dia juga bakalan diberikan pahala sebagaimana orang mati syahid. Jadi kalau orang yang mati syahid itu nanti enggak dihisap, langsung masuk surga, bahkan langsung disambut bidadari ya. Nah saking nikmatnya sampai orang yang mati syahid pengen dipulang lagi ke dunia, pengen syahid lagi, bahkan lebih sadis gitu ya. Nah itu tuh orang-orang yang bisa meninggalkan dunia, enggak dia terlalaikan, yang akhirnya itu mengabaikan agama, ibadah atau akhirat, itu dia juga bakal diberikan seperti itu. Nah pertanyaannya bagaimana nih emang bentuknya ninggalin dunia nih? Watarkuha, dan meninggalkan dunia itu kilatul ukli, yaitu menyedikitkan makan, wasab'i dan kenyang, wabugdul sanai dan membenci atau tidak suka pujian minan nasi daripada manusia. Jadi bentuk ataupun bukti orang meninggalkan dunia itu ya adalah satu, dia mengurangi makan. Ya bukan nggak makan, ngurangin. Ini bisa jadi dia memang rajin puasa gitu ya, bisa jadi memang makannya sedikit aja, jadi dia nggak makan dulu kalau belum lapar, terus juga dia udahan sebelum kenyang, bisa nggak kayak gitu tuh? Kayak Nabi gitu ya. Ya Nabi makan jarang-jarang, makannya dikit-dikit, jarang-jarang ya. Jadi kalau Nabi makanan dikit-dikit, kalau kita mah dikit-dikit makan. Makanya ada pahit ini. Terus juga tuh makanya tadi ngurangin kesenangan lagi, ngurangin kenyang ya. Itu tadi tuh. Jadi kalau udah makan walaupun nikmat juga ya wayanya jangan sampai kenyang gitu ya. Walaupun itu punya sendiri, tetap kalau memang sampai kenyang banget ya itu bisa haram juga hukumnya. Karena nantinya bisa melalaikan kepada ibadah berat ya. Iya. Dan juga nih ya, adalah dia membenci atau tidak suka kepada pujian. Ini kan orang-orang ya yang rawan dengan pujian tuh, nauzubillah, itu jangan terpengaruh ya. Kudunya mah kalau makin dipuji, dia itu makin sedih kudunya mah. Gitu. Kenapa? Karena ya makin ibadah gitu ya. Karena dia udah ditutupi aibnya oleh Allah. Coba kalau nggak ditutupin aib-aib dia oleh Allah, boro-boro orang memuji, namanya juga nggak mau ya. Tuh kudunya bersyukur tuh, bukan malah GR yang akhirnya melalaikan daripada ibadah ya. Ketawaduan malah sombong, nauzubillah tuh. Jadi jangan gitu. Nah, apa sebabnya? Fa innahu, maka sungguhnya man ahaba, siapa orang yang suka asana pujian minan nasi daripada manusia, ahaba maka pasti dia demen adunya akan dunia wa naimaha dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya karena memang orang-orang yang gila pujian itu hakikatnya sebenarnya dia cinta dunia. Kalau nggak cinta dunia udah nggak gila pujian. Ya susah kan yang kenikmatan. Jadi nanti kan orang kalau memang dipuji man ya, seperti keilmuannya, ibadahnya,
atau umpamanya pangkatnya dan lain sebagainya ya. Itu kan nanti dia jadi terkenal. Kalau sudah terkenal kan nanti wah mahal bayaran kan gitu ya. Yang ujung-ujungnya mah dunia lah gitu. Itu jangan sampai. Nah, tapi nih waman sarohu nih kalau pengen ya. Siapa orang yang menginginkannya anaimu kenikmatan kulan naim ya pada tiap-tiap kenikmatan akhiratnya ya apa namanya eh palyadi palyadai ya maka hendaklah dia meninggalkan asana akan pujian minan nasi daripada manusia. Jadi kalau memang dia pengen mendapatkan nikmatan dari segala kenikmatan ya, ini kudunya dia meninggalkan dunia tuh ya, wasana dan pujian minanasi daripada manusia tuh. Jadi inilah sebagai peringatan atau warning khususnya bagi orang-orang yang lalai dengan dunia sampai mengabaikan agama ataupun ibadah untuk akhirat ya. Baik itu karena perdagangannya, karena pekerjaannya ataupun karena memang dia seorang petani dan lain sebagainya ya. Jadi intinya tadi solusinya kurangin makan kenyang dan yang paling membahayakan adalah suka kepada pujian itu harus dihindarkan. Mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.